buat konten secara isi bagus, tapi secara pembawaan kamu merasa itu nggak relate sama sekali, padahal kontennya sebenarnya ditujukan buat kamu. Pernah dong? Nah, jangan-jangan konten-konten kayak gitu sebabnya adalah karena si kreatornya itu tidak meriset dengan baik target audiensnya seperti apa. Nah, kamu nggak pengen kayak gitu kan? Makanya kamu perlu untuk tahu dan memahami bagaimana kesukaan, siapa yang di-follow, apa yang disukai, apa yang dikonsumsi, apa yang dibaca oleh target audiensmu. Dan inilah cara mengenali target audience part 2. Yang pertama, kamu perlu mengenali sumber konten yang mereka konsumsi. Sumber konten ini, pertama sosial media apa yang mereka pakai. Misalnya nih, untuk target audiens ibu-ibu yang usianya di atas 40 tahun, kemungkinan besar sosmed yang dipakai adalah Facebook. Kalaupun mereka pakai Instagram, ya sedikit aja porsi pakainya. Tapi kalau target audiensmu adalah usia 20-25 tahun, kemungkinan sosmed yang mereka banyak pakai adalah TikTok. Dan ini beda dong, makanya penting banget untuk kita define nih, apa sih sosmed yang biasanya mereka pakai? Apakah Instagram, ataukah Facebook, ataukah TikTok, atau mereka juga banyak mengkonsumsi video-video YouTube atau podcast atau sosial media yang lainnya? Nah, itu perlu di-define. Kemudian yang kedua, sumber info. Dari mana sih mereka itu mendapatkan informasi? Artikel apa yang mereka baca? Atau akun-akun siapa yang mereka follow? Misalnya, untuk akun berita, yang follow Detik dengan yang follow Narasi, dengan yang follow catchmeup.co, itu kan tentu beda karakteristiknya. Untuk catchmeup.co lebih ke anak-anak muda. Kalau Detik mungkin orang-orang yang sudah berusia 30 tahun ke atas, 35 ke atas. Untuk Narasi itu usia dari 20 sampai 35 gitu. Nah, jadi akun-akun berita apa yang mereka baca. Kemudian YouTube apa yang mereka tonton. Akun-akun siapa yang mereka tonton. Kemudian buku apa yang mereka baca, podcast siapa yang mereka dengar. Tapi aku nggak tahu gimana ya cara aku menentukan ini. Nah, kalau kamu bingung untuk menentukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi, coba kamu posisikan kamu adalah target audiensmu. Bayangkan bahwa kamu adalah ibu-ibu yang berusia 30 tahun, kamu tinggal di Jakarta, kemudian kamu adalah seorang ibu rumah tangga tapi kamu suka berkomunitas dan lain-lain. Nah, bayangin podcast apa yang bakal kamu dengar? Berita apa yang bakal kamu baca? Akun siapa yang bakal kamu follow? Nah, gitu ya. Jadi ini akan memudahkan kamu dalam menentukan sumber konten yang dikonsumsi oleh target audiensmu. Kemudian, cara mengenali juga target audiens kita adalah dengan mengenali kompetitor. Jadi mengenali kompetitor ini jangan dianggap sebagai satu hal yang kemudian membuat kamu merasa inferior, membuat kamu merasa kecil dan ngerasa, aduh di luar sana udah banyak banget nih kreator yang bagus, kayaknya aku nggak potensial deh, kayaknya aku nggak usah bikin deh karena kualitasku kayak nggak sebagus mereka. Jangan ya, karena mengenali kompetitor ini tujuannya bukan itu. Mengenali kompetitor digunakan untuk kita benchmarking, untuk kita mencari perbandingan. Nih, kompetitor itu ada yang langsung, ada yang nggak langsung. Contoh kompetitor langsung nih, misalnya tahu Dr. Mesti Aryotejo. Nah, beliau itu kan sering membahas tentang perkembangan anak, literasi, kesehatan anak, ya kan. Kompetitor langsungnya adalah akun-akun dokter yang membahas tema-tema serupa. Jadi termasuk akun-akun dokter ini. Nah, itu adalah kompetitor langsungnya Dr. Mesti. Tapi ada juga kompetitor yang tidak langsung. Kompetitor nggak langsung ini adalah kompetitor yang target marketnya sama, tapi akunnya beda. Tema besar yang dibawakan itu berbeda. Contohnya Child's Play. Child's Play itu menekankan tentang orang tua mau ngajakin main anak, ide-ide main, inspirasi parenting gitu kan. Itu tidak, target marketnya sama dengan Dok Mesti, tapi akunnya berbeda gitu. Nah, kenapa kita perlu menganalisis kompetitor ini? Dari situ kita bisa tahu apa sih yang dicari oleh followers mereka. Karena followers mereka adalah target audiens yang sama dengan target audiens kita gitu. Nah, kemudian kita bisa baca tuh, kita bisa cek komen-komennya di sana, kita bisa baca oh apa sih yang ditanyain di sana? Oh apa sih yang dikeluhkan di sana? Kita bisa jawab itu nanti di konten kita. Banyak ya yang harus ditulis dan diidentifikasi di bagian target audience. Tapi nggak apa-apa, setelah ini kamu akan mulai untuk
bikin ide konten. Dan ini adalah salah satu part yang paling menarik, so stay tune dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Pernah dengar ATM? Bukan. Ini